Waktu ningsun, aku wis nyiapke rogoku dadi kendaraanmu. Di dalam Kutukan Calon Arang ini sebenarnya waktu itu saya melihat bahwa suasana syutingnya itu juga cukup mencekam ya, karena kita syuting di Alas Purwo jam 12 malam di saat-saat yang bahkan para juru kunci lokasi tersebut punya syarat tertentu untuk tidak melakukan apa-apa di jam-jam tertentu. Jadi itu memang bagi saya pribadi itu menambah level kengerian di lokasi syuting, dan mudah-mudahan level kengerian tersebut bisa tampak juga di kisah Kutukan Calon Arang ini. Nah, kalau misalkan kita ngomong tentang mitologinya, bisa dibilang cerita ini mungkin lebih bisa terinspirasi pada kisah Calon Arang itu sendiri dan bagaimana kutukan itu terjadi, dan mungkin bisa dibilang mungkin ya sedikit lah itu dimention di film ini, karena film ini menawarkan imajinasi yang sama sekali baru dari tangan penulis naskah dan sutradaranya. Apa yang khas dan seru dari Mas Giri Pratama mendirect film ini, Mas? Yang seru, oke. Nah, ini mungkin nggak semua orang tahu ya, tapi Mas Giri kalau lagi sakit perut dia tetap berdedikasi untuk ngedirect walaupun dengan kondisi perutnya sakit. Kalau kita tanya, Mas kenapa kok sakit gitu, udah gak apa-apa lanjut aja, tapi dia nggak mau ngaku sakitnya apa. Yang penting syuting berjalan lancar. Tanggal berapa dan bagaimana film ini bisa ditonton oleh masyarakat luas? Silahkan, Mas. Ya, film Kutukan Calon Arang bisa ditonton di bioskop mulai tanggal 3 Oktober 2024. Sampai ketemu di bioskop. Semoga. Gue itu orang yang jahat di dunia maya. YouTube gue isinya prank, hinaan, sampai ada yang mau bunuh diri gara-gara gue begini. Halo, saya Messi Talomania. Di sini berperan sebagai Dara di filmnya Giri Pratama. Aku dapat tantangan besar banget dari Lingkar Picture, terutama Mas Giri Pratama, untuk langsung meranin film horor. Dimana aku tuh kayaknya komedi banget, tapi suka. Awalnya itu oke, aku mau main, tapi boleh nggak aku sekaligus belajar untuk produksi film layar lebar gitu. Akhirnya diizinin, bahkan dikasih kesempatan untuk ngedirect satu scene sendiri. Jadi setiap pemain itu punya kayak golden scene sendiri. Terus kita bener-bener ngedirect sendiri, ceritanya mau kayak gimana, jadi seru. Dan hebatnya kamu ada di sampul karakter ini. Wow. Aku capek-capek This your face. diginiin loh, enak kok tangannya. Boleh diceritain nggak? Ini hasil kerja dari tim makeup artist. Ya, aku bahkan gak cuma muka, jadi aku ada bagian lengan di sini itu di spill jangan ya. Pokoknya dibikin mirip banget sama tangannya. Terus luka-luka juga kayak zombie banget gitu. Kamu menjadi perempuan yang kena kutukan dari Calon Arang ya? Ini agak nyepil nih pertanyaannya nih. Nggak apa-apa, aku nggak kena kutukan. Kamu nggak kena kutukan ya? Tapi aku harus nonton filmnya. Serunya di shoot oleh Kak Giri Pratama sebagai debut perdana ya? Ya. Sebagai pemain. Syutingnya seru, cepat, terus juga suasana syutingnya kalau biasanya aku syuting tuh agak tegang. Ini tuh suasananya lebih kayak calm aja, lebih kayak relax, fun gitu. Dan asiknya untuk film horor, emang ada sesuatu yang creepy ya? Atau mungkin suasana yang nggak nyaman gitu? Karena ini film horor? Iya, aku pikir itu tuh dulu kalau main horor itu kayak yang paling setnya aja dibikin horor gitu kan. Tapi ternyata bahkan ceritanya lebih horor, bahkan tempatnya itu lebih horor daripada ceritanya. Karena kayak ada tempat yang bekas bunuh diri, terus juga ada Alas Purwo yang belum pernah dipakai syuting sama sekali itu. Kita di situ benar-benar semalaman sampai pagi lagi. Kutukan Calon Arang tayang tanggal 3 Oktober, jangan lupa nonton. Bung?
bisa diceritakan kali ini menjadi dukun di Kutukan Calon Arang? Silakan. Ya, akhirnya dapat juga di sini peran sebagai tokoh dukun ya. Cerita Calon Arang, cerita yang konon adanya di Banyuwangi kalau nggak salah. Membedakan antara dukun yang di Alas Purwo ini dengan dukun yang lain apa, Mas? Membedakan mungkin pengertian saya tentang Calon Arang. Calon Arang itu pada kutukannya karena turun temurun itu, temurun dan ada di kalangan ningrat ya. Ilmu yang hidup di masyarakat daerah Banyuwangi tapi golongan ningrat, nggak salah. Termasuk di Bali juga ya? Di Bali juga. Banyuwangi dan Bali. Kemudian hubungannya dengan mistis Alas Purwo itu gimana? Nah itu konon Alas Purwo itu memang daerah yang kental dengan ilmu-ilmu semacam ini. Mungkin itu hubungannya ya dengan daerah di mana Alas Purwo itu ada di daerah Banyuwangi. Proses syutingnya sudah setahun lebih. Setahun lebih, sampai saya lupa pemainnya siapa aja. Hanya beberapa orang yang masih saya ingat, ada Dennis, ada Suara, ada Hans de Kreker. Yang lainnya lupa-lupa dulu kenalan itu. Suasana syuting dan kemudian kondisi di lapangan gimana? Yang masih diingat, Bung Egy? Ya, kita syuting di sebuah tempat, gedung, rumah tua yang seperti udah lama kosong karena terlihat banyak debu, sehingga kita datang itu mereka lagi beres-beres itu. Tapi ya sekuat apapun diberesin tetap aja kesan bahwa ini rumah sudah lama tidak dihuni terasa. Artinya memang Calon Arang ini menambah khasana perhantuan kita Nusantara gitu ya, yang sangat Indonesia. Indonesia banget, ini yang hidup di masyarakat, khususnya daerah Banyuwangi dan Bali. Tanggal berapa tayangnya, Mas Egy? Tanggal 3 Oktober. Terima kasih Bung Egy. Buku ini bercerita tentang kebangkitan Calon Arang. Lo tahu Maya anxiety-nya parah kan? Mbah Dukun. Smart man, orang pintar. Minumnya air. Iya dong, minum air dong. Oh boleh geser sini teman-teman, jangan terlalu itu di tengah boleh. Kemudian yang tidak bisa hadir ada Mbak Rowena Umbo dan juga Hans de Kraker sebagai ibu dan ayah Nuri. Nah selanjutnya ini dia teman. Iya setengah lengan lencang kanan. Mau pacaran di KN apa? Teman-teman sebelumnya kita berikan aplaus yang meriah untuk para cast yang hadir pada malam hari ini. Dan juga sekarang mari kita mendengarkan sebuah sepatah dua patah kata dari asosial produser kita, Bapak Mosi. Terima kasih. Nggak bakal lucu ini mah, horor. Ya. Ini film pertama saya sebagai produser, saya komedian tapi filmnya horor. Terus sayanya penakut lagi. Itu kalau yang anjing itu saya yang nulis tuh. Ini kebetulan direkturnya hari ini lagi sakit. Tepuk tangan dulu buat direktur kita, Giri. Luar biasa sekali. Kita menyebut dia tuh muda, kaya, dan berbahaya. Wah, ya. Itu gelar yang ingin saya raih. Iya betul. Anda sudah tidak muda, sudah tidak kaya, dan tidak berbahaya lagi. Ya. Tapi hidup. Ya.
tapi masih berkarya. Amin. Apa karyamu, Nas? Sang Pengadil. Iya. Tadi beliau ini kayak ngomongin orang udah nggak ada ya. Tribute ya. Tadi beliau mengucapkan terima kasih buat apresiasinya dan juga mohon maaf nggak bisa datang. Terus juga ada produser yang lain, ada Yuliandre. Itu lagi kawinan adiknya di. Gue tahu sih dia mentalnya kena gara-gara kematian Nuri. Bang, lo ngapain sih baca buku kayak gitu? Buku itu bukan buku biasa. Itu buku iblis. Bang,